تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para bapak dan ummahat, para abah dan ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita akan melanjutkan kajian fiqhul usrah, fikih keluarga, membahas tentang hukum-hukum fikih berkaitan dengan usrah, keluarga. Pada pertemuan kali ini insyaallah spesifik pembahasan kita di nazar. Pembahasan kita khusus di masalah atau masail tentang nazar. Masalah-masalah tentang nazar. Sebagaimana biasanya akan Anda sebutkan beberapa poin global sebagai mind mapping kajian kita pada waktu duha ini. Yang pertama kita akan bahas atau poin-poin pembahasan kita. Yang pertama, hukum nazar. Apa itu hukum nazar? Itu pertama. Kedua, batasan nazar. Yang pertama hukumnya, kedua batasan nazar. Ketiga, kapan nazar atau waktu nazar? Ya, kapan dibolehkan nazar? Ya, atau singkatnya waktu untuk nazar. Ya, bolehnya kapan? Keempat, nazar tanpa izin. Hukum nazar tanpa izin atau tanpa sepengetahuan. Hukum nazar tanpa izin atau tanpa sepengetahuan. Itu udah 4. Ya. 5. Hukum nazar terhadap yang mungkin menolaknya. Hukum nazar terhadap yang besar kemungkinan menolaknya.
hukum nazar terhadap perempuan yang besar kemungkinan menolaknya. Ini kelima. Ya, hukum nazar kepada perempuan yang besar kemungkinan menolak dia. Apa hukumnya? Keenam, hukum nazar berulang kali. Hukum nazar berulang kali. Hukum nazar berulang kali. Baik. Kemudian yang ketujuh, hukum khalwat dengan yang dinazar. Hukum khalwat dengannya, yaitu dengan yang dinazar. Yang dinazar. Hukum khalwat itu ketujuh. Kedelapan, hikmah nazar. Hikmah nazar. Dan 8 dan 9 terakhir, hukum cincin lamaran. Hukum cincin lamaran. Baik. Itu yang akan kita bahas pada waktu duha ini. Dan yang ke-10 nanti kalau ada tanya jawab, dipersilahkan dicari kertas pertanyaannya sebagaimana biasanya. Baik, bismillah. Yang pertama, hukum nazar. Hukum nazar. Lebih dominannya sebenarnya hukum nazar pria kepada makhtubah, yaitu perempuan yang dia ingin menikah dengannya. Ya, jadi ini lebih dominan ke laki-laki. Hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah. Hukum nazar dalam konteks minat untuk menikahi, hukumnya sunnah. Adapun hukum nazar di luar konteks itu haram. Ya, hukum nazar dalam konteks ingin atau minat terhadapnya untuk menikah itu sunnah. Laki-laki disunnahkan untuk melakukannya. Adapun untuk perempuan boleh. Ya. Untuk perempuan boleh karena nazar ini lebih dominan laki-laki lah yang melakukannya. Kalau perempuan sebenarnya untuk nazar khusus gitu ya lebih mudah dibandingkan laki-laki nazar terhadap perempuan, karena perempuan lebih tersembunyi, sebagiannya bercadar. Kalau laki-laki kan biasanya tampak, zahir, lewat di jalan, gampang kelihatan. Ya. Dianjurkan laki-laki ini nazar, berarti ini termasuk sunnah. Maka seorang pria yang datang untuk nazar, pria itu jika memang ada niatan untuk menikah dan melakukan nazar, maka itu dia mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala karena sesuai sunnah. Ya, karena sesuai sunnah. Baik. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Ya. Dan juga dikatakan oleh para ulama, yajuzu lil khatibi tawkilu man yanzuru lahu al makhtubata. Diperbolehkan bagi pria minta perwakilan orang yang akan melihatnya. Perwakilan orang yang melihatnya. Jadi bukan dia langsung melihatnya, melainkan nyuruh orang, tolong liatin fulanah. Dia nyuruh orang. Ini namanya taukil. Ya, memberikan mandat perwakilan. Tolong lihat wajah dia.
Ya, mungkin nggak sempet, atau mungkin dia takut terbawa mimpi mungkin, maka udah sampean aja yang tolong lihat. Ini boleh, ya, tetapi dengan syarat. Dengan syarat apa? Wakil nazarnya itu imma perempuan atau mahram si fulanah. Nah, itu syaratnya. Jadi wakilnya ini imma perempuan, yang mana antar perempuan itu nazar tidak masalah, atau mahramnya si calon atau si fulanah, itu boleh. Adapun di luar itu nggak boleh. Di luar itu tidak boleh. Kalau dia laki-laki dan dia ajnabi bukan mahramnya, maka tidak boleh jadi wakil nazar. Ya, gimana sih wakil nazar? Ya, misalnya antum ikhwan, bapak-bapak mau menikah, tapi antum tidak tahu wajahnya kayak gimana, atau dia teman lama antum dulu 10 tahun lalu, wajahnya masya Allah cantik, ya, masya Allah cantik, tapi sekarang kondisinya kita nggak tahu. Namun mungkin antum jauh rumahnya, atau tidak memungkinkan bertemu, atau antum takut terfitnah dan terngiang-ngiang akan wajahnya, maka antum suruh seseorang sebagai wakil nazar untuk mengecek wajahnya masih sama enggak sama yang dulu, ya. Ya. Boleh perempuan, misalnya antum punya pembantu rumah tangga, Bu, tolong datang ke ini dong, rumah fulanah, tolong lihat wajahnya, apakah masih kayak dulu atau sudah berubah. Nah, itu boleh. Atau minta tolong sama mahramnya dia, abangnya, adiknya, bapaknya mungkin langsung, pamannya dari bapak, atau pamannya dari ibu, kakeknya. Tapi kalau minta sama sepupunya nggak boleh, karena sepupu bukan mahram, ya. Tapi kadang karena di Indonesia ini pergaulan bebas, ya, tanya ke sepupunya juga tahu, oh wajah dia masih kayak dulu kok, gitu. Nah, ini walaupun sebenarnya sepupunya tidak boleh nazar, tetapi dia mendapatkan info dari sepupunya. Ala kulli hal. Jadi boleh mewakilkan nazar, ya, baik dengan mengutus dan memberikan tenggat waktu untuk berjumpa dengan wakil ini, atau nyuruh wakilnya diam-diam nazar, ya, gitu. Baik. Jadi itu disunnahkan. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sebelumnya suara ana jelas nggak, bapak-bapak? Jelas ya? Ibu-ibu, suara saya jelas nggak? Jelas ya. Kalau saya teriak takutnya menggaung, benar gak? Lebih baik gini atau teriak? Atau lebih pelan lagi? Kayak gini gimana menurut antum? Cukup gak? Pelan gini. Hah? Kurang? Standar kayak barusan ya? Ya, alhamdulillah. Abu Hurairah radhiyallahu an bercerita, kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu saya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah. Fa'atahu rajulun fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansar. Maka ada seorang pria datang kepada Nabi dan memberitakan bahwasanya dia itu pengen menikah dengan seorang perempuan dari kalangan Ansor, penduduk asli Madinah. Dia pengen apa? Pengen nikah dengan seorang perempuan penduduk lokal asli Madinah.
Maka Nabi bertanya kepadanya, "Anadharta ilaiha?" Apakah kamu sudah melihat dia? Melihat wajahnya? Maka kata pria tersebut, "La, belum ya Rasulullah." Maka kata Nabi SAW, "Fadhhab fanzur ilaiha, fa inna fi a'yunil ansari syai'a." Idhab, pergilah kamu dan lihatlah wajah dia, lihatlah dia. Nazarlah kamu. Ini diperintahkan oleh Nabi segera. Ya. Berarti ini nazar termasuk sunnah bagi orang yang ada keinginan menikah dengan yang ditargetkan atau yang dituju, disunnahkan. Berarti ini ibadah. Ya. Fa inna fi a'yunil ansari syai'a. Sesungguhnya pada mata-mata kalangan Ansor ada sesuatu. Ada keindahan khusus. Maka ini menunjukkan bolehnya bertatap mata atau menatap mata dengan yang dinazar. Boleh lihat matanya dia. Dalilnya ini. Ya, boleh lihat matanya dia. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua yaitu dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, annahu khataba imra'atan. Al-Mughirah, beliau melamar seorang perempuan. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma." Rasul perintahkan, "Unzur, lihatlah kepada perempuan itu, calonmu. Sesungguhnya nazar itu lebih membuat kalian langgeng." Lebih membuat kalian langgeng. Dari dua dalil ini kita bisa mendapatkan beberapa faedah. Pertama, nazar itu sunnah. Ya. Tapi sunnah selama apa? Selama memang kita ada niatan untuk mau menikahinya. Maksudnya kita memang pengen nikah dan kita nazar dulu untuk memastikan ini supaya kita suka apa nama dia apa enggak itu. Ya. Namun kalau misalnya multiple nazar dengan varian akhwat, maka ini bukan sunnah. Bahkan ini sesuatu yang sebaiknya tidak. Seorang pria tidak layak untuk nazar dalam satu momentum ke beberapa akhwat. Tapi seorang akhwat diperbolehkan untuk dinazar oleh beberapa pria. Maksudnya beberapa pria di sini yang ingin terhadapnya. Ini boleh. Difahami baik-baik jemaah. Nanti tolong jangan ngumpul di sana Pak ya, di sini masih kosong. Mungkin ada yang mungkin menafkahkan dirinya mungkin ke situ biar seimbang. Nanti kalau numpuk di sana bertumpuk-tumpuk takutnya pangku memangku. Jazakumullah khairal jaza. Semoga jalannya antum ibadah Pak. Jazakumullah khairal. Iya. Nanti takutnya numpuk semua, kesian nanti. Jadi fahami baik-baik bahwasanya seorang pria dalam suatu kondisi dia nazar ke multiple atau beberapa akhwat, ini tidak layak. Kenapa? Karena biasanya pria itu nikah sama satu perempuan dulu ya. Dan sunnahnya nazar itu hanya ketika kita memang ada niatan ke perempuan itu.
Kalau misalnya sasaran kita, ikhwan, sasaran kita ada 3 atau 4 perempuan untuk dinazor, berarti nazor kita bukan nazor yang disunahkan. Apakah di sini poin ini bisa dipahami nggak kira-kira ya? Kita ini nih kalau misalnya mau nikah nih Pak ya, baik kita masih bujang atau sudah punya istri atau kita menduda, pokoknya nikah, biasanya kan nikah sama satu perempuan. Jarang banget nikah langsung 2 apa 3, itu jarang. Ya. Nah, nazar itu kan disunahkan ketika apa? Ketika kita ada maksud, ada tujuan pada perempuan ini gitu. Ya. Namun nazar ini untuk apa? Untuk menguatkan azam kita, jadi atau enggak gitu. Adapun kalau misalnya kita ngumpulin CV dari produsen fulan, kok produsen? Dari apa ya? Apa ya namanya? Biro jodoh. Dari biro jodoh A, ambil 1 biro jodoh B, nazar 1 biro jodoh C, nazar 1. Ini kadang-kadang ini tala'ub, main-main. Kemudian memilih nanti mana yang paling cantik. Ini kurang tepat. Satu-satu aja dulu. Dari biro jodoh A, nih CV-nya bagus nih. Bismillah, nazar. Kurang cocok. Ya udah, cari di biro jodoh B atau mungkin di biro jodoh A tapi CV lain misalnya. Adapun kalau bersamaan, Senin ke rumah fulanah, Selasa ke rumah fulanah B, Rabu ke, ini mau apa ini? Ya. Tidak layak ya. Anda nggak bisa langsung mengatakan ini haram, tetapi ini tidak layak. Dan ada laki-laki, ada ikhwan yang memang ahli nazar ya. Nazarnya banyak, nikahnya nggak jadi-jadi karena kebanyakan choice, kebanyakan pilihan. Ini enggak, selektif banget, masya Allah. Padahal sebenarnya semua akhwat itu juga nggak mau sama dia, ya, kasihan. Dan juga nazar yang bersamaan dengan yang lain di momentum yang dekat, kalau diketahui pihak yang dinazar itu juga akan kadang membuat fitnah atau mengecewakannya. Jadi ini la yanbaghi, tidak layak. Itu satu sisi. Sisi lain, perempuan, akhwat perempuan yang belum menikah ya atau tidak memiliki suami diperbolehkan untuk menerima beberapa laki-laki untuk nazar terhadapnya. Ini bedanya. Kalau yang laki-laki tadi nazarin perempuan banyak, itu bukan akhlak yang baik. Tapi kalau perempuan ya, dia mau dinazar sama fulan A, nanti fulan B, besok-besoknya fulan C datang, itu boleh. Itu boleh. Gimana Pak? Bisa pahami sini insyaallah? Karena di zaman salaf juga seperti itu ada. Hadis Subayyah al-Aslamiyah. Hadis Subayyah al-Aslamiyah yang ketika beliau menjanda karena suaminya wafat, ya, beliau setelah masa iddah selesai itu dikhitbah dan dilamar oleh beberapa dari sahabat Nabi, dilamar dan dinazar oleh beberapa sahabat Nabi. Ya, akan ada, cari sebentar hadisnya. Dalam riwayat An-Nasai dan lainnya, ya. Subayyah al-Aslamiyah radhiyallahu anha, yang mana ketika beliau di masa iddah selesai itu sampai 2 atau 3 pria itu berkenan sama dia, sama Subayyah ini. Berarti inceran beberapa pria. Ada namanya Abu As-Sanabil, sahabat namanya Abu As-Sanabil tapi sudah tua.
Ada juga seorang pemuda dari kalangan sahabat juga nazar dan mengkhitbah atau melamar dia, dan ada pria lain. Ini menunjukkan dalam satu konteks atau satu kondisi menjanda, ada beberapa ikhwan yang melamar atau berkenan sama dia. Selama perempuan ini belum menjawab lamaran tersebut dengan setuju atau iya, maka diperbolehkan pria lain untuk nazar terhadap si perempuan ini. Ini bedanya ikhwan, difahami baik-baik ya. Jadi bukan suatu aib ya jika seorang perempuan ketika belum punya suami atau sudah tidak bersuami lagi dan sudah selesai masa iddah untuk dinazar oleh beberapa pria yang kesemuanya ada maksud untuk menikahinya atau melamarnya. Itu boleh. Bahkan sampai 5 pria, tapi jangan berbarengan. Ya ini enggak etis lah berbarengan, ntar sikut-sikutan. Enggak, waktu terpisah. Pekan 1 Ja'far datang. Pekan Ahad kedua si Zubair datang. Pekan ketiga Ahad si Ahmad datang. Pekan keempat ini belum ada yang stroke nih perempuan ini. Zubair ini enggak ada. Pekan keempat si Muhammad datang. Bulan depan Hasan yang datang, diterima sama dia. Antum kok senyum? Ya, boleh itu? Boleh nggak Pak? Boleh. Tapi kalau laki-laki, pekan ini nazar pada perempuan ini. Pekan 2 nazar, pekan 3 pilih-pilih mana yang paling cakep ya? Enggak, ini enggak gitu. Enggak. Tidak layak. Itu bedanya ikhwan, ya. Bedanya seperti itu. Baik, itu nazar dianjurkan. Tapi ketika kita ada maksud terhadap perempuan itu. Adapun kalau tidak ada maksud terhadap perempuan itu, tidak boleh. Ya. Baik, kemudian yang kedua, batasan nazar. Insya Allah yang pertama tadi paham ya, hukumnya, dalilnya, dan perbedaan kondisi laki-laki dan perempuan dalam masalah nazar ini. Yang kedua, poin permasalahan kedua, apa sih batasan nazar? Batasan nazar. Sampai mana aja kita nih laki-laki boleh nazar terhadap perempuan yang kita minati. Ya. Di sini ini adalah masalah khilafiyah. Ini adalah masalah khilafiyah. Artinya tidak terjadi kesepakatan ulama akan batasan. Adapun khilafiyahnya seperti ini. 2 pendapat ulama. Ada 2 pendapat ulama. 2 pendapat ulama. Pendapat pertama, nazar itu hanya boleh wajah dan kedua telapak tangan. Nazar itu hanya boleh wajah dan, atau nomor pertama hanya wajah dan telapak tangan, dah itu. Ya, kafain, wajah dan kafain, telapak tangan baik yang atas maupun yang bawah boleh nazar. Adapun lengan sudah tidak boleh. Lengan tidak boleh. Berarti khalas, wajah sampai ada wajah dan telapak tangan saja. Dan wajah itu berarti mulai dari dagu bagian zahir sampai sini kan? Ya, apa namanya nih? Jenongnya jidat itu apa? Atas jidat bagian ujung yang perbatasan rambut dan wajah. Ya. Tidak boleh ngeliat rambut dalam pendapat pertama. Kalau ada rambutnya keluar sedikit dari apa namanya, biasanya jilbaban kan, kemudian keluar sedikit tuh rambutnya tuh, nah itu nggak boleh dilihat rambutnya. Dan juga batasan wajah untuk nazar ini dari segi lebarnya, yaitu bagian sini, karena menghindari rambut ya,
sini. Sampai sini. Ini beda dengan batasan wudu untuk wajah. Batasan wudu untuk wajah dari telinga. Tapi batasan nazar untuk wajah dari sini lebarnya. Karena apa? Karena rambut termasuk aurat. Itu pendapat pertama, dan itu pendapat mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Imam Ibnu Hazm. Ini. Baik. Alasannya apa? Alasannya karena hanya wajah dan kedua telapak tanganlah yang memang diperbolehkan dibuka pada umumnya. Iya. Bahkan sebagian ulama ada yang mewajibkan cadar. Tapi untuk nazar bolehlah enggak pakai cadar. Wajah terlihat. Dan juga itu yang pertama, karena wajah dan kedua telapak tangan ini pada umumnya memang zahir, tampak di mana-mana. Alasan kedua, karena wajah sudah mewakili kecantikannya dan kedua telapak tangan sudah mewakili kebaikan kulit jasadnya, kulit tubuhnya, udah mewakili. Iya. Jadi kalau tangannya bagus, putih, berarti sisanya insya Allah putih atau lebih afdal lagi, ya. Maka udah cukup mewakili, gitu kata mereka, kata ulama-ulama ini, ya. Mungkin orang zaman sekarang beralasan, belum tentu, nggak semua yang telapak tangannya, nggak semua telapak tangan itu sama dengan bagian kulit tubuh lainnya, karena mungkin perempuan ini boleh jadi kulit telapak tangan atasnya itu agak hitam, ternyata belang-belang karena dia suka naik motor nggak pakai sarung tangan. Nah, ini alasan yang bagus untuk menuju pendapat yang kedua. Itu pendapat pertama ya, wajah dan telapak tangan. Selama ini kita pakai apa? Ini ya pendapat pertama ya, cuman cukup lihat wajah dan telapak tangan, betul nggak? Betul ya. Tapi ini sebagai pedoman, kita harus tahu hal-hal seperti ini sebagai pedoman. Kalau kita punya putri yang akan kita nikahkan, supaya ngerti kita, ya. Jangan kelihatan bahlul di depan calon mantu, ya. Harus ngerti, ya. Kemudian pendapat yang kedua, diperbolehkan nazar ke bagian tubuh yang biasanya tampak. Biasanya tampak bukan di publik. Biasanya tampak tapi bukan di publik. Jadi pendapat pertama itu melihat wajah dan melihat alasan, kan wajah dan kedua telapak tangan itu biasa tampak di publik, maka itu yang boleh. Pendapat kedua lebih condong, ini kan nazar, lebih khusus, ya. Berarti lebih ada bonus lah gitu, dibandingkan dengan yang nampak di publik, tapi nampak di rumahnya. Tidak tampak di publik, tapi normalnya nampak di rumahnya bersama mahram, maka itu boleh. Ini pendapat kedua. Ini pendapat kedua. Seperti apa? Seperti apa ya, ikhwan? Ini pendapat yang kedua ya. Ini harus tahu nih, ikhwan, harus tahu. Sehingga nanti kalau misalnya ada yang kita anggap ganjil atau janggal, ternyata itu adalah pendapat ulama, ya. Contohnya apa? Apa saja bagian wajah-wajah yang masuk ke pendapat ini diperbolehkan? Wajah jelas, telapak tangan itu jelas, ya. Kemudian raqabah, leher boleh. Kemudian qadam itu kaki,
betis, ya. Ya, boleh. Kemudian yad, tangan, lengan. Ya. Dan juga sya'ar, rambut. Jadi rambut, wajah, leher, tangan sampai sini, kemudian kaki dan betis. Itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Paham Pak sampai sini Pak? Ini pendapat siapa? Ini dalam mazhab Hanbali. Dan ini pula yang dipilih, pendapat ini dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Oke, gitu. Ini pendapat kedua dan ini pendapat mazhab Hanbali. Taib. Pendapat ini juga memiliki kekuatan. Ya. Kekuatannya adalah di antara dalilnya adalah mafhum terhadap apa yang kita pahami dari Nabi SAW memerintahkan pria ini untuk nazar, walaupun tanpa sepengetahuan perempuan tersebut. Dan dipahami bahwasanya nazar itu adalah syariat khusus, tidak sama dengan melihat di publik. Berarti bukan cuma wajah dan telapak tangan, yang mana keduanya bukan aurat, walaupun asalnya haram melihatnya. Begitu ya. Jadi lebih khusus. Al-muhim di sini sebenarnya, walaupun pendapat ini memiliki kekuatan tersendiri, tetapi yang afdal adalah ihtiyat, menjaga-jaga. Cukupkan saja dengan pendapat pertama, lebih afdal. Wajah dan telapak tangan. Pihak perempuan atau pihak wali boleh menolak untuk membuka bagian yang diinginkan oleh si laki-laki yang nazar. Misalnya laki-laki nazar ini, namanya laki-laki nazar, dia suka tuh dengan pendapat yang kedua, ya. Buka rambut kamu, jilbab buka deh. Sama tolong tampakkan leher kamu. Enggak mau. Boleh enggak gitu perempuan? Boleh menolak, karena itu hak dia. Dan hak walinya juga. Bapak bilang, enggak, saya enggak mau. Laki-laki ini kemudian beralasan, tapi dalam mazhab Hanbali, ya, ini diperbolehkan Pak, diceramahin tuh bapaknya, ya, diperbolehkan, enggak masalah kalau emang mau nazar seperti ini, boleh Pak, wajah, rambut, betis, leher, boleh Pak, ya, diceramahin. Maka tetap perempuan ini punya hak untuk menerima request tersebut atau menolaknya, terserah. Ya begitu. Ya. Hanya saya sebenarnya kalau sudah mencukupi, nazar itu kan secukupnya. Kalau memang sudah mencukupi wajah dan tangan, sudah mewakili, nggak usah sebenarnya ke yang lain. Ya, karena nanti mungkin timbul kemudian fitnah, terngiang-ngiang kemudian dan seterusnya. Apalagi zaman sekarang pernikahan itu diperumit, dipersulit, ribet urusannya, dan agak panjang urusannya. Ya, agak panjang. Dia udah nazar, udah melihat betisnya, udah melihat rambutnya, akhirnya terbayang-bayang, nggak sabaran kemudian. Ya, begitulah. Maka cukup di apa? Sebaiknya di wajah dan kedua telapak. Tapi kalau misalnya kedua pihak
baik pria yang laki-laki calon ini atau calon perempuannya, calon istrinya dan walinya setuju, tidak masalah. Tidak masalah. Dan itu melihat secukupnya saja. Jangan kemudian misal kamu pakai pakaian ketat ya nanti ya, tidak boleh. Karena itu akan di luar konteks ini nanti jadinya. Lebih beda urusan itu kalau pakai pakaian ketat ya, nggak boleh. Ya, begitu. Atau oke, wajah dan telapak tangan saja. Tapi saya pengen kamu joget pas saya nazar, biar saya tahu gerakan-gerakan kamu. Ini juga enggak, ini menurunkan muruah dan kewibawaan dan iffah, rasa malunya perempuan, nggak boleh. Ya, ntar aja jogetnya kalau udah jadi baru silahkan, terserah mau kayak apa, ya gitu ya. Itu yang kedua jemaah sekalian. Yang ketiga, waktu untuk nazar. Kapankah nazar itu disyariatkan? Ya, kapan nazar disyariatkan dan kapan tidak disyariatkan, bahkan menjadi haram. Nazar disyariatkan, di sini katakan yusra'un nazaru ilal makhtubati ba'dal azmi ala khitbatiha. Disyariatkan nazar ke calon setelah adanya keinginan atau minat untuk menikah dengannya. Adanya keinginan atau minat untuk menikah dengannya. Kalau tidak ada keinginan, cuman pengen nazar aja, ini main-main. Ya. Dan ini keadaan sebagian dari ahli nazar. Ya. Sebagian dari ikhwan ahli nazar. Mana yang cocok ya? Dipilih-pilih sama dia. Enggak seperti ini, enggak seperti ini. Itu enggak layak ya. Jadi disyariatkannya kapan? Disunahkannya kapan? Ketika dia memang ada keinginan atau niatan ingin menikahinya. Jadi atau enggak jadi, itu nanti urusannya. Ya, karena enggak mesti setelah nazar harus nikah, enggak mesti. Bahkan enggak mesti setelah khitbah lamaran pasti nikah, belum tentu. Bisa aja cancel, dibatalkan, bisa aja. Iya. Ya. Jadi yang penting dia ada niatan, ada kemauan untuk menikah dengan perempuan ini, baru dibolehkan atau disyariatkan nazar. Oke, disyariatkan nazar. Adapun yang tidak ada azam untuk menikahinya, hanya mengumpulkan biodata, maka nggak boleh nazar itu, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Baik. Bagaimana konteksnya kalau misal begini jemaah? Misal antum ditawarkan oleh teman pengajian. Akhirnya ada perempuan ini lagi butuh nikah dia. Cantik, menarik, pintar, cekatan, kaya, baik hati. Wah, Masya Allah, semua kelebihan ada pada dirinya lah pokoknya. Cuman satu yang belum antum tahu, yaitu apa? Wajahnya. Cuman antum belum tahu wajahnya. Sudah tertarik pengen nikah. Antum sudah menggebu untuk menikahinya. Walaupun belum tahu wajahnya, tapi khabarnya mutawatir bahwa dia itu cantik. Cuman antum belum tabayun dan belum nazar. Apa hukumnya kemudian kalau antum penasaran? Kayak gimana sih orangnya? Ada fotonya nggak? Nah ini semua CV lengkap, prestasi lengkap dan seterusnya. Kebaikannya bagus, banyak, Masya Allah. Tinggal wajahnya saya belum tahu. Boleh nggak nazar dengan foto yang disodorkan oleh teman? Dalam konteks seperti ini, sebagian ulama membolehkan, namun sebagian ulama lain tidak membolehkan. Yang membolehkan mengatakan bahwasanya sebagaimana diperbolehkan nazar tanpa sepengetahuannya, dan ketika itu kita ingin menikahinya, kita punya niatan buat dia, maka begitu pula ngelihat foto boleh, tapi fotonya jangan disimpan. Ya. Lewat apa? Apa tuh, lewat HP temen. Nih, kayak gini orang ini. Ya.
Antum screenshot apa antum foto, enggak, jangan. Ya begitu ya. Enggak boleh disimpan. Ya. Maka itu bisa boleh. Pendapat kedua tidak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan melihat lewat foto itu ada tadlis, ada pemalsuan, pengeditan, pewarnaan yang beda dan seterusnya, sehingga kesannya tidak sesuai dengan hakikatnya. Tapi alasan yang kedua ini berarti tidak mengharamkan melihat lewat foto ini sebenarnya, hanya mengkhawatirkan apa? Mengkhawatirkan adanya ightirar, ketertipuan dan semisalnya. Begitu. Jadi dalam konteks ini wallahu alam boleh disodorkan nih kayak gini. Udah? Oh ya Masya Allah. Dah. Bismillah lah. Nah gitu. Karena dia ada niatan ya, ada niatan. Adapun kalau nggak ada niatan nggak boleh. Ya seperti tiba-tiba antum nikah nggak mau, sebenarnya mau, cuman bini antum lebih mengerikan ya daripada makhluk gaib ya. Kemudian antum mau nikah nggak bisa. Teman antum bilang, ada janda cakep nih, mau nggak? Antum lihat dulu, siapa tahu antum suka. Ya suka sih suka, tapi walaupun suka pun nggak mungkin nikah sama dia. Lihat aja dulu. Boleh nggak seperti ini? Nggak boleh. Ya, ajibnya ada sebagian ikhwan ini portal janda. Jadi dia mengumpulkan banyak biodata janda untuk disebarkan bagi yang mau nikah, dan orang ini sudah tahu foto-foto dari semua yang punya CV itu. Ya, ini gimana? Kok bisa seperti itu? Kemudian dia menawarkan ke pria-pria. Ada nih janda nih, ada nih. Ini ada orang seperti itu, ada ikhwan. Di tengah-tengah kita, maksudnya bukan di Wisma Asri. Di se-Indonesia ada orang kayak gitu, ya. Kalau di sini insya Allah baik semua, enggak seperti itu. Ya, jadi tidak seperti itu. Jadi ya, boleh melihat ketika memang ada niatan untuk menikahinya. Taib. Itu yang ketiga, waktu nazar kapan? Ya, ketika itu. Ketika ada azam untuk menikahinya. Adapun ketika tidak ada keinginan, maka haram. Yang keempat, hukum nazar tanpa izin atau sepengetahuan si perempuan. Hukum nazar tanpa izin, gitu aja lah ya. Nazar tanpa izin. Apa hukumnya? Dikatakan di sini, yajuzu lil khatibi an yanzura ila al makhtubati bighairi idniha aw ilmiha. Diperbolehkan bagi pelamar atau laki-laki yang berminat terhadapnya untuk melihatnya, nazar terhadapnya tanpa izinnya atau tanpa sepengetahuannya. Ini boleh, tapi dalam koridor yang maklum, seperti melihat wajahnya dari kejauhan atau telapak tangannya, ya. Atau si pria ini pakai masker pura-pura supaya nggak dikenal, pakai masker, pakai helm, lewat dekat dia dan melihat dia. Perempuan ini nggak tahu kalau dia sedang dinazar, baik janjian ataupun tidak. Kalau janjian berarti tahu tuh, ya. Misalnya janjian, nanti saya nazar di parkiran habis kajian di Wisma, di apa ini namanya, Masjid Muttaqin, ya. Ntar kamu pakai motor apa? Ya, kata perempuannya, saya pakai motor Beat warna merah, platnya ini. Masya Allah, nanti saya diri 10 menit di situ, kata perempuannya. Ya udah, ntar saya lihat ya. Maka ikhwan ini kemudian lihat dari kejauhan. Boleh seperti ini, boleh, ya, seperti ini boleh. Tapi dengan syarat yang tadi, ada keinginan terhadapnya, ya, ada keinginan terhadapnya. Terus ketika udah dilihat, kamu kok pakai masker?
Ya lagi COVID katanya. Ya buka pakai masker nggak kelihatan wajahnya. Buka maskernya. Nah, dibuka maskernya. Boleh? Boleh. Tapi boleh nggak ngeliat rambutnya ketika itu? Ya nggak bisa lah. Kan di parkiran. Buka jilbab sama dengan buka aurat kepada publik. Maka nggak bisa. Maka cukup wajah dan kedua telapak tangannya. Seperti itu. Kalau ternyata dia tidak tahu sedang dinazar, boleh juga. Dengan syarat yang tadi, laki-laki ini memang pengen ada niatan untuk menikah dengannya. Ini boleh. Jadi boleh nazar tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dia, boleh. Ya. Taib. Sampai dalam madhab zahiri dan ini batil, pendapat ini batil. Berdasarkan pembolehan ini, yaitu bolehnya nazar tanpa sepengetahuan si perempuan, ada beberapa ulama dari mazhab zahiri membolehkan nazar sekujur tubuh dengan syarat tidak diketahui olehnya. Ini namanya ngintip, ini nggak boleh seperti ini, ya. Itu ada pendapat seperti itu jemaah. Mungkin beberapa dari rekan-rekan ada pernah mendengar pendapat ini. Ya, ini pendapat yang syadz, menyimpang dalam mazhab zahiri. Ya, jadi mereka menganggap boleh si laki-laki nazar seluruh tubuhnya. Yang penting tanpa sepengetahuan si perempuan. Gimana caranya? Gimana caranya kayak gitu, ikhwan? Ngintip berarti di kamar mandi dan semisalnya. Ini batil, ya. Ini batil. Begitu. Tapi kemudian yang kelima, hukum nazar terhadap perempuan yang kemungkinan besar menolaknya. Nazar terhadap perempuan yang kemungkinan besar menolaknya. Apa hukumnya? La yajuz. La yajuzu an-nazaru ila man yaghlibu ala dhannihi adamul ijabah. Tidak boleh nazar melihat ke pihak perempuan yang kemungkinan besar tidak akan menerima pinangan dia. Nggak boleh. Kemungkinan besar ini nggak bakal menerima saya nih dia. Kenapa? Karena perempuan ini dalam CV-nya atau di CV-nya menyatakan di antara syarat yaitu apa? Pria yang melamar saya belum beristri. Di antara contohnya ya. Syarat di CV-nya perempuan ini tertulis pria yang melamar saya itu, saya mensyaratkan prianya belum punya istri atau tidak punya istri. Saya nggak mau jadi madu gitu. Maka pria-pria yang sudah beristri, walaupun niatan nikah, walaupun pengen banget sama perempuan ini, nggak boleh dia nazar. Loh, kenapa nggak boleh dia nazar? Karena kemungkinan besar, walaupun bukan mustahil ya, kemungkinan besar dia akan ditolak. Bisa dipahami nggak jemaah? Bapak-bapak bisa paham, Mbak? Jadi kalau misalnya ada desas-desus, ini fulana dia udah mensyiarkan dirinya siap nikah. Wah, bismillah nih kata bapak-bapak, dan bapak-bapak juga punya istri. Tapi dengan syarat dia itu nggak mau jadi madu. Nah, gimana? Boleh nggak kemudian kita nazar? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena dia nggak bakal mau sama kita. Gitu ya. Itu tidak boleh, Pak ya. Tidak boleh. Atau dia mensyaratkan misalnya. Perempuan ini mensyaratkan calon suaminya itu lulusan S1. Ternyata antum D3. Nggak boleh nazar sama dia. Karena kemungkinan besar antum ditolak. Atau kriteria perempuan ini hanya ingin menikah dengan laki-laki yang dekat dengan rumahnya,
Atau dari suku Jawa misalnya, ternyata antum orang mana antum? Jangan Jawa, orang Sunda misalnya. Enggak. Maka enggak, jangan atau kecuali kalau antum tanya dulu, afwan ukhti, saya orang Sunda, saya minat sama kamu, boleh enggak saya nazar? Ternyata dia berubah pikiran, ya. Ya, boleh deh kalau Sunda, kan sampingan nama Jawa. Ya udah, sip, bismillah, semangat langsung. Anak aja ngasih contoh aja, anak semangat barusan ya. Iya. Jadi boleh kalau misalnya seperti itu kasusnya. Tapi asalnya kalau memang dalam pikiran antum ini dia mensyaratkan seperti ini, saya nggak bakal diterima nih, maka nggak boleh nazar dengan dia. Baik, kemudian pembahasan berikutnya, mengulang nazar. Mengulang nazar, ya. Mengulang nazar ini ada dua model. Mengulang nazar ada dua model. Mengulang nazar dalam satu majelis atau mengulang nazar dengan maksud berulang majelis. Maksudnya berulang pertemuan. Ana ulangi. Satu, mengulang nazar dalam satu pertemuan majelis, atau dua, mengulang nazar dengan sekian majelis atau sekian pertemuan. Beda ya. Mengulang nazar yang pertama apa tadi? Mengulang nazar dalam satu majelis. Apa hukumnya? Hukumnya boleh karena ini keniscayaan nih, kawan. Ya, keniscayaan. Mesti gitu kan jadinya? Gak mungkin kita datang ke rumahnya, nazar sekali, udah habis itu nggak lagi sama sekali, nggak mungkin, ya. Kita duduk, dia duduk, walinya duduk atau mahramnya duduk, pasti kita berulang kali ngelihatnya, nggak mungkin nggak, berulang kali kita ngelihat dia. Itu kalau dalam satu majelis itu darurat ya, susah dihindari untuk mengulang nazar. Bagaimana dengan berulang nazar dengan beberapa pertemuan? Apa hukumnya? Hukumnya, ayo. Apa hukumnya, Pak? Pekan kemarin udah nazar, pekan depan pengen nazar lagi. Ya. Pekan depannya nazar lagi. Apa hukumnya? Silakan bapak-bapak sebagai ahli nazar dijawab. Kalau bapak-bapak ini ahli nazar, kalau ibu-ibu ahli kalam. Iya. Ayo Pak. Harus tahu hukumnya Pak. Hukum nazar berulang dengan sekian pertemuan. Hukumnya boleh dengan syarat. Dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya jika memang membutuhkan nazar berulang. Itu syaratnya. Kebutuhan. Jika memang membutuhkan berulangnya nazar atau nazar berulang. Adapun kalau dia udah yakin, udah mantap, dia nggak butuh nazar ulang. Ini difahami baik-baik. Kalau dia sudah yakin, mantap dengan perempuan ini, dia tahu kecantikannya, dia tahu kebaikannya, maka tidak boleh nazar ulang. Tapi kalau dia belum mantap hati dan dia pengen mencari hal yang memotivasi dirinya untuk memantapkan hatinya untuk menikah dengannya, boleh dia nazar ulang. Misalnya Ahad kemarin dia sudah ke rumahnya, nazar, seneng, Masya Allah, cantik nih, Masya Allah, ya. Tapi baru Selasa udah mulai luntur gitu, ragu gitu, gimana ya? Kemudian bilang lagi ke akhwatnya, ukhti boleh nggak saya ke rumahmu lagi nazar di hari Ahad depan, pas lagi libur?
saya mau nazar lagi. Ya, boleh nggak gitu? Boleh. Dan si perempuan ini kalau memang dia pengen nikah, hendaknya memperbolehkan. Jangan jual mahal. Ah, kemarin kan udah. Iya, tapi aku perlu pemantapan lagi gitu kata. Jadi belum mantap ya selama ini kata perempuannya. Oh, jadi gitu ya? Ya emang gitu, mau gimana? Saya pengen mencari lagi hal yang memotivasi saya untuk semakin kuat untuk menikahimu gitu. Maka boleh kalau memang ada kebutuhan untuk nazar ulang. Karena tidak semua pria sekali nazar mencukupinya. Ini juga ummahat perlu memahaminya. Tidak semua pria atau tidak semua wajah sekali nazar cukup. Ya, enggak semua kasus. Maka kalau misal kita punya putri, ya, kemudian laki-laki yang kemarin nazar putri kita minta izin untuk nazar lagi, maklumi. Ya maklumi. Atau kita punya putra yang mau nazar, yang sudah nazar kepada perempuan, kemudian putra itu bilang, "Pak, saya mau nazar lagi lah supaya makin mantap." Jangan antum bilang, "Ah, lo nya aja mata lo jelalatan." Bukan. Enggak. Biarkan. Ya udah, dukung dia supaya mantap. Dukung dia supaya mantap. Ingat, nazar itu sunnah. Ketika memang dia ingin menikah dan ternyata masih gamang hatinya dan ingin mendapatkan motivasi lebih, nazar lagi, lihat lagi dia. Iya, ya begitu. Ya udah Pak, besok nih nazar kedua sekalian saya fotoin deh akhwatnya biar besok saya nggak nazar lagi. Ya jangan. Ya begitu ya, jangan difoto. Ya, jadi diperbolehkan mengulang nazar untuk beberapa majelis, beberapa pertemuan selama butuh. Adapun kalau sudah yakin, udah pasti, absolutely, ini perempuan sepakat seluruh manusia bahwa dia cantik. Udah, saya nggak ragu dengan itu, nggak perlu nazar, tinggal nikah aja. Maka nggak boleh dia nazar sampai dia nikah, baru silahkan dia nikmati, ya. Tapi kemudian yang keberapa ini? Yang ketujuh, khalwat dengan makhtubah, dengan calon haram, ya. Kata Nabi SAW, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang pria berkhalwat dengan perempuan kecuali bersama dengan mahram, yaitu mahramnya perempuan tersebut. Bapak, kakek, paman, adik laki-laki, kakak laki-laki. Ya, nah itu mahramnya. Ya. Begitu. Bagaimana kalau misalnya di rumahnya cuma ada dia, perempuan itu, dan ibunya, boleh enggak? Tidak boleh, karena itu bukan mahram. Atau dia, ibunya, adik perempuannya, bibinya, enggak, itu bukan mahram. Itu perempuan semua, ya. Baik, begitu. Kemudian yang ke-8, hikmah nazar apa? Hikmah nazar adalah mentahqiq, diantaranya pertama, merealisasikan keterjalinan antara keduanya, merealisasikan terjalinnya rasa antara keduanya. Iya, itu hikmah nazar, tapi nazar yang syar'i. Ya. Adapun nazar ghairu syar'i, misalnya antum beli barang di Indomaret, kemudian kasirnya cakep, akhirnya antum saling tatap-tatapan, saling senyum-senyum. Nazar ini terjalin rasa, ini enggak benar. Kalau ini bukan nazar untuk menikah. Tapi nazar untuk menikah ada hikmahnya, yaitu terjalin
keinginan antar keduanya. Itu yang pertama. Kedua, nazar itu menjadi sebab tetapnya kasih sayang. Sebagaimana kata Nabi SAW, ya, dalam hadis yang tadi kita sebut, "Unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma." Lihat, nazarlah. Sesungguhnya nazar itu lebih berpotensi untuk melanggengkan hubungan kalian. Memang ada laki-laki, dan saya juga punya murid mau nikah, dan dia nggak nazar saking tawakalnya sama Allah. Dia belum pernah melihat istrinya, calon istri kayak gimana. Baru dia lihat ketika kapan? Ketika setelah akad. Ada, saya punya murid kayak gitu. Masya Allah. Dan kata dia, alhamdulillah Ustaz, ternyata istri saya cantik. Dalam hati ana, syukur-syukur istri antum cantik. Coba kalau nggak cantik, nyesel antum nggak nazar, ya kan? Masih syukur karena mungkin murid kita ini bertakwa pada Allah dan tawakalnya kuat gitu. Jadi Allah kasih yang memuaskannya. Tapi jangan salahkan siapapun kecuali diri sendiri. Kalau nazar disyariatkan, nggak mau nazar, pas selesai akad ternyata istri yang dia dapatkan itu jauh panggang daripada api ya namanya. Jauh panggang daripada api. Mukanya kayak panggang dan isinya api-api. Ternyata kayak gini. Tahu gini mah dulu saya nazar. Jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri Anda sendiri. Ya, nazar itu masyru' dan sunnah, dan menjadi salah satu faktor langgengnya hubungan nantinya. Jadi nggak ada nanti kemudian, ya sekarang kamu dulu sebelum kita nikah saya kira kamu tuh cantik apa-apa. Istri bilang, ya kan kenapa dulu kok nggak nazar saya? Sekarang baru ngomong kayak gini, akhirnya tengkar. Ya, begitu. Taib, kemudian itu hikmah ya. Kemudian hukum apa? Kemudian apa jemaah? Tadi keberapa tadi? 9 dah. 7, 8, 9. 9 apa? Perempuan nazar ke laki-laki, bukan gitu? Cincin. Betul nggak? Cincin tunangan, apa namanya? Cincin lamaran. Tunangan itu artinya apa ya? Beda, enggak, ini lamaran. Ingat, lamaran itu adalah menyatakan keinginan untuk menikah dengannya, itu lamaran. Apa hukum cincin lamaran? Khilafiyah di antara ulama. Khilafiyah di antara ulama. Ingat, ini cincin lamaran di sini maksudnya yang pakai perempuan doang, bukan dua-duanya. Kalau yang pakai dua-duanya, maka ini tukeran cincin ya namanya. Ini pertama menyerupai orang-orang kafir. Kedua, tukeran cincin ini dan di waktu yang sama disepakati, ini termasuk bentuk jual beli gharar. Nggak boleh, ya. Jual beli gharar nggak boleh. Taib. Tapi dia pakai perempuan aja, namanya dublatul khutubah, namanya cincin lamaran. Apa hukum pakai cincin lamaran? Ulama berselisih pendapat akan hal ini. Ada yang membolehkan, di antaranya Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin, membolehkan tapi dengan syarat. Membolehkan menerima atau memakai cincin lamaran bagi perempuan, cincin lamaran, bukan cincin setelah kawin. Beda, cincin perkawinan itu enggak masalah. Ya, enggak masalah, insyaallah. Enggak, ini cincin lamaran. Dia udah dilamar nih. Udah ada yang mau sama dia. Dan prianya ini ngasih cincin. Atau di sendiri pakai cincin, beli sendiri dan pakai sendiri. Itu boleh, kata Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz, dengan syarat. 1, jika hal tersebut memang tersebar di daerahnya. Jika hal tersebut
hal yang biasa di daerahnya. Ya. Maksudnya orang-orang muslim yang melakukannya ini nggak ada pikiran bahwasanya ini serupa dengan kebiasaan orang-orang kafir. Enggak, ini udah biasa, orang nganggapnya biasa aja. Ini satu. Syarat satu. Syarat yang kedua, tidak dibarengi dengan keyakinan haram. Tidak dibarengi dengan keyakinan haram. Apa keyakinan haram itu? Keyakinan haram diantaranya, dengan mengenakan cincin ini maka akan dipermudah nanti pernikahannya. Maka ini enggak benar. Ini salah. Menggantungkan kemudahan dengan cincin ini haram. Ya. Atau dengan cincin sejak lamaran dipakai itu akan melanggengkan rumah tangga kelak. Ini juga keyakinan haram. Atau keyakinan syirik bahwasanya cincin ini memiliki peran tersendiri untuk masalah kedepannya. Apapun itu masalah rumah tangga, maka ini menjadi syirik, bahkan syirik besar. Maka tidak boleh. Tapi itu pendapat yang membolehkannya. Ada pula di antara ulama yang mengharamkannya, di antara Syekh Al-Albani rahimahullah dan lainnya. Dan ini pada asalnya memakai cincin halal. Pendapat pertama tadi kuat. Pendapat kedua pun kuat. Dan ketika inilah yang terjadi, ada dua perselisihan pendapat, maka yang afdal meninggalkan ini semua. Meninggalkan ini semua, nggak usah kasih cincin. Apa alasan yang mengharamkan? Alasan terkuatnya adalah ini sama sekali tidak ada asalnya dalam Islam. Ini pertama. Kedua, ini bentuk tasyabbuh dan menyerupai orang-orang kafir. Maka sebaiknya tinggalkan. Lebih afdal tinggalkan. Ya. Apalagi kalau tukeran cincin masing-masing ada namanya. Belum jadi, udah repot. Ya. Yang satu namanya Budi. Ya. Yang akhwatnya namanya Budiah. Ya. Enggak. Ya. Atau di cincinnya ada B love B. Masya Allah. Buat apa coba? Buat ini supaya apa? Langgeng. Ini haram jadinya. Ini haram. Walaupun pada asalnya pakai cincin boleh ya. Itu. Terakhir kira-kira apa ya ikhwan? Apa pembahasan terakhir kita setelah ini? Cincin lamaran. Ada? Tawaf. Rawat. Hah? Udah itu khalwat udah. Ada satu pembahasan yang sepertinya tidak ada di sini. Allah musta'an. Ana lupa ya. Ada satu pembahasan yang tidak ada di kitab yang ingin ana jelaskan juga, tetapi tiba-tiba luput ya. Apa kira-kira? Ummahat ada yang nulis gak? Bahasan ke-10 mungkin atau berapa? Apa? Cuma 9 ya? Atau Anda lupa memberikan yang ke-10? Ada tuh. Tapi Anda tiba-tiba hilang dari pikiran Anda pembahasan tersebut. Pembahasan yang bagus ya. Ya, lamaran, nazar, ala kulli hal. Mungkin Allah takdirkan luput ya. Apa hukum ta'aruf, nazar, nikah dalam satu majelis? Apa hukum dalam satu pertemuan ta'aruf, nazar, khitbah, nikah? Apa hukumnya? Boleh nggak cuma?
Antum mau nggak kayak gitu? Baru ketemu nih, ada walinya, ta'aruf kenalan, sambil nazar, cakep nih, masya Allah. Udah kita nikah aja yuk, ayo bismillah. Ini kan bapak kamu, ayo walinya, bismillah pak, saya mau ada saksinya. Sah nggak? Sah. Nyampe sejam nggak? Gak nyampe. Nikah yang bikin susah apa? Apa yang bikin susah apa nikah? Omongan dan uang. Iya, omongan dan uang itu yang bikin susah. Omongan, gengsi dan uang. Iya. Omongan orang, omongan keluarga itu yang bikin susah. Gengsi keluarga itu yang bikin susah. Sama apa lagi? Uang. Karena omongan, karena gengsi inilah butuh uang. Enggak. Tapi kalau emang nggak ada uang dan nggak ada omongan, nggak ada gengsi, nikah orang pada sembarangan. Berarti awalnya omongan, gengsi dan seterusnya itu karena kasus-kasus orang yang nikah sembarangan, jadi bahan omongan. Padahal nikah itu ibadah. Kenapa ibadah dipersulit? Karena kejahilan orang-orang ini. Begitu. Ya, kejahilan orang-orang ini dan juga kejahilan orang-orang oknum-oknum yang salah dalam memanage. Begitu. Ummahat ada pertanyaan atau bapak-bapak ada pertanyaan? Jemaah, bapak boleh bertanya langsung, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Wa ahsanallahu ilaik. Ustaz, jika nazar didampingi beberapa wasilah tanpa wali akhwat dengan alasan ortu akhwat belum paham sunnah dan akhwatnya tidak berani kalau nazar dengan ortu langsung karena ortunya sangat awam, khawatir ada penentangan, jadi mengambil langkah nazar bersama wasilah dulu. Jika saling cocok baru bertemu orang tua. Bolehkah seperti itu Ustaz? Syukran jazakallah khair. Asalnya bukan masalah orang tua atau gimana, mahram. Itu dulu, mahram. Ya, bukan orang tua. Enggak mesti orang tua. Mahram. Adiknya, abangnya itu. Kalau memang orang tua belum bisa atau dikhawatirkan pertentangan, ya abangnya atau adiknya atau pamannya, iya, yang mahram dulu. Kalau wasilah maksudnya didampingi wasilah gitu ya, itu kadang-kadang wasilah itu oportunis ya. Sebaiknya jangan ya. Memang nazar itu didampingi mahram, bukan wali, belum tentu wali, tapi mahram yang penting. Mahram belum tentu wali. Ya. Dan wali biasanya mahram. Nah, mahram bisa adiknya, abangnya, adik laki-laki ya. Iya, mahram. Tapi bagaimana kalau misalnya mahramnya adiknya baru usia 13 tahun? Boleh. Bawa mahram itu bersamanya. Tapi adik saya masih di luar kota, datengin sana, biayain. Atau si laki-lakinya biayain, kasihin duit ke adik laki-laki itu, datang untuk jadi mahram. Begitu, ya. Tapi memang kalau misalnya nggak bisa, taib nazarnya lewat jarak agak jauh aja, ya, begitu. Karena kalau misalnya dikatakan boleh,
lebar urusan nanti. Wasilah-wasilah terlenggang dia. Nazorin orang tanpa mahram dan membiasakan dengan itu. Dan itu yang banyak gitu. Ada beberapa wasilah yang mengklaim ke saya pribadi, beliau sudah berjasa menikahkan banyak dari orang. Masya Allah, jasa yang bagus. Tapi ketika nazar, dia ikut nazar. Teman saya ini, bapak-bapak nih, ya, mau nikahin orang, step by step. Kalau nazar itu temannya nazar, dia ikutan nazar terhadap perempuan itu. Ini yang tadi mau saya bahas, saya lupa ya. Ini yang mau saya bahas. Keinget jadinya, alhamdulillah. Alhamdulillah Allah kasih ini ya. Apa hukum orang-orang tidak berkepentingan nazar, ikutan nazar? Itu yang terjadi banyak. Terutama dalam rangka ta'aruf. Ini, udah nikah dipersulit, sesinya panjang, harus bawa ini itu, melanggar lagi. Indonesia plus 62 tuh. Iya, kalau barcode 899 ya. Jadi kan kisahnya kayak gitu terus. Bawa keluarga besar. Ya. Ya sebenarnya ini kita semua ini. Keluarga besar. Besanan Haji Fulan, di mobilnya ketulis tuh di bawah. 3 mobil semuanya harus pakai lampu hazard. Ya, Masya Allah. Datang ke rumah calon. Ini dalam rangka apa? Melamar. Tuh, lamar aja habis 20 juta. Ajaibnya kalau habis itu tolak, ya, oh sakit hati itu. Mungkin dikutuk berbulan-bulan itu. Wah, udah repot gitu kan? Keluarga besarnya laki-laki itu kan berarti kan ada para ibu-ibu, itu nggak masalah lah. Tapi kan ada bapak-bapak kan? Mungkin ada bapaknya, pamannya, siapa lagi? Sepupunya juga ikut. Pertanyaan saya, nanti ketika keluarga itu ngumpul di rumah calon, mereka udah jadi besan belum? Belum. Ngumpul kan? Ngumpul. Nanti kemudian, ayo mana si gadisnya mana? Keluar dari kamar. Dandan nggak kira-kira? Dandan. Nggak mungkin keluar dari kamar, rambut kusut, ubannya kelihatan, nggak mungkin lah. Dandan. Habis itu siapa? Kakeknya, pamannya, ngeliatin semua nggak kira-kira? Penasaran. Wah, gini dong cakep, wah bagus tuh, begitu. Ya. Ini baru cakep nih, bangga saya sama kamu, kata pamannya. Yang mau nikah nih ponakannya, yang mau melamar ponakannya. Pamannya itu udah, wah ini cakep nih. Ah, saya juga pengen kalau kayak gini mah. Ini enggak, gimana? Ini kan calon dia, calon ponakannya. Pamannya juga, iya, jelalatan juga. Ah, coba buat saya. Nyesel kan tuh ponakan. Nah, siapa sih yang undang paman saya kemari gitu kan? Tuh. Akhirnya semua pada ngeliatin kan? Ini nggak boleh sebenarnya, ini pelanggaran. Lihat kita itu lebih baik melanggar syariat daripada melanggar uruf tradisi. Giliran kita nggak bawa paman-paman, nggak bawa laki-laki yang lain, sombong banget mau nikah aja nggak bawa-bawa. Ntar walimahan baru kita undang situ, kan gitu harusnya. Itu harusnya gitu. Ah kita kayak gini, ya. kayak gini serba salah. Nggak diundang lamaran ngambek, diundang kayak gitu omongannya. Nah kan, nah itu. Oke, itu yang pas lamaran. Nazar, ta'aruf.
wasilah, antum pengen nikah, ini ada wasilah nih laki-laki. Sebagaimana teman saya juga ada kayak gini, wasilahnya. Punya stok CV banyak. Ya. Nah, akhirnya dia menemani antum misalnya, dia temani antum ke rumahnya, ke rumah akhwat ini. Dia temenin, bertamu antum bersama wasilah antum yang laki-laki ini, ikhwan. Duduk bertamu, ketemu bapaknya ramah tamah. Si akhwat ini belum keluar dari kamarnya. Ya udah, saya mau nazar nih Pak, boleh gak si Tugim dikeluarin? Ya dikeluarin, bahasanya gimana? Saya pengen lihat, nggak sabar Pak lihat tuh. Wasilahnya juga, saya juga nggak sabar Pak. Kamu apa urusan di sini? Keluar dulu lah. Saya kan paling berjasa di sini, saya memperkenalkan kamu. Enggak, wasilah ini nggak ada kepentingan nazar sama sekali, nggak boleh, haram dia nazar. Yang terjadi biasanya gimana? Ikutan nggak? Nimbrung sambil mikir-mikir, coba kalau buat saya ini, kata wasilahnya, berandai-andai kemudian. Nggak boleh seperti itu. Ada yang ajaib juga. Ini wasilah, ada laki-laki yang mau melamar temennya. Ya. Kamu wasilah ini nyuruh, udah biar si akhwatnya ada di luar provinsi, jauh. Wasilah ini malah bilang, udah biar dia aja yang kesini safar. Paham nggak? Ngerti nggak maksudnya? Misalnya antum di Bekasi nih, antum mau nikah sama seorang akhwatnya di Surabaya. Wasilahnya fulan, laki-laki, teman antum. Karena wasilahnya nggak mau repot, akhirnya wasilahnya udah biar aja dia yang dari Surabaya ke Bekasi, antum biayain dong, gitu. Paham nggak Pak di sini? Antum biayain biar dia ke Bekasi sini. Gimana menurut antum kayak gini? Pelanggarannya ada nggak? Ada. Apa pelanggarannya? Safar. Perempuan disuruh safar. Ya. Udah gitu, antumnya mau lagi digituin, diatur kayak gitu. Perempuan justru safar untuk nemuin antum. Kalau memang dia memuliakan perempuan, dia datang ke Surabaya. Jebret, langsung datang. Tiba-tiba gedor pintu rumahnya. I'm coming baby, I'm coming. Gitu, laki-lakinya gitu lah ya. Bukan malah nunggu diem udah kayak anak pingit gitu. Enggak, dia datengin. Ini wasilah bahlul, ini wasilahnya. Malah justru perempuan yang disuruh safar ngedatengin dia dengan alasan wasilahnya nggak mau repot, biar dia ketemu kami. Allahul musta'an. Ini gimana ini? Kadang-kadang sebagian dari kita, ada beberapa ikhwan udah berhasil memang menikahkan beberapa pasangan, alhamdulillah. Tapi dalam prosesnya itu nggak ngerti fikihnya, hanya melihat saya sudah berjasa, tapi dalam prosesnya banyak pelanggaran. Bahkan dia sendiri yang melanggar wasilahnya ini. Di antara bentuk pelanggaran, mengkoleksi foto-foto yang ada di CV. Ini pelanggaran besar. Pelanggaran ini. Siapapun wasilah ini, entah dia ustadz, panitia, DKM, kalau dia laki-laki mengkoleksi foto-foto dari perempuan-perempuan yang siap nikah, haram. Nggak ada kepentingan dia untuk itu. Nah ini diantara yang tadi Anda mau pengen jelaskan, seperti itu. Jadi nggak boleh wasilah untuk ikut-ikutan nimbrung nazar sama mahram. Datangkan mahram. Ya begitu, wallahu a'lam. Kalau memang mahram nggak bisa datang, nggak ada yang bisa, maka lihat dari jauh aja. Begitu. Kayak di parkiran kajian gitu, boleh. Cukup insyaallah. Ada bapak-bapak yang bertanya? Kita cukup sampai sini insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.